siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Juni 2021, pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, akan dilaksanakan sidang perkara pidana dengan nomor registrasi 90-B-2021-PN Jakarta Timur. Sidang akan segera dimulai. Tata tertib selama persidangan yaitu dilarang membuat suara kegaduhan serta menonaktifkan segala alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar persidangan ini berjalan dengan lancar dan dapat diputus dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk Hakim Ketua dengan Ibu Pipit Mariam dan Hakim Anggota Bapak Okta Andrian Syamandung dan juga Bapak Redi Tidari Fanali, apakah sudah siap? Siap. Siap. Untuk Jaksa Penuntut Umum dan juga terdakwa, apakah sudah siap? Siap. Baik, silakan dimulai Yang Mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan nomor register 90-B/2021-PN.JKT.BIM atas nama terdakwa Alia Putri Milenia binti Najah Sujana. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah terdakwa sudah siap? Ya, Yang Mulia terdakwa sudah masuk dalam room. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat? Siap, sehat Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, saya telah menerima salinan identitas Anda. Nama saudara, Alia Putri Milenia. tempat tanggal lahir, Jakarta, 17 Mei 1999. alamat, Jalan Dewi Sartika, nomor 341, RT 6, RW 4, Keramat Jati, Jakarta Timur. pekerjaan, Mahasiswa. warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, dan agama Islam. Apakah benar? Ya, benar Yang Mulia. Sebelum saya memeriksa, saya ingatkan kembali kepada saudara bahwa saudara harus memperhatikan sesuatu yang saudara dengar dan saudara lihat. Berdasarkan pasal 54 KUHP, bahwasannya saudara dapat memiliki hak untuk didampingi penasihat hukumnya. Apakah benar Sulmia El Balkis SHMH sebagai penasihat hukum saudara? Benar Yang Mulia. Baik, untuk penasihat hukum, saya telah menerima surat kuasa berita acara, sumpah serta kartu advokatnya. Saudara terdakwa, apakah benar ini tanda tangan saudara? Baik, sekali lagi, apakah benar terdakwa ini adalah tanda tangan saudara? Baik, dan penasihat hukum, apakah benar Sulmia El Balkis SHMH adalah penasihat hukum Anda? Ya, benar Yang Mulia. Bahwa majelis hakim memeriksa surat kuasa hukum tersebut, menyatakan bahwasannya surat tersebut telah memenuhi unsur-unsur keputusan berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 1994. Baik, agenda hari ini adalah pembacaan dakwaan. Kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap Yang Mulia. Terdakwa dan juga penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan? Sudah Yang Mulia. Baik, silahkan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register PDM 401 Jakarta Timur 06 2021. Identitas terdakwa. Nama lengkap Alia Putri Milenia binti Nana Sujana. Tempat tanggal lahir Tangerang 17 Mei 1999. Jenis kelamin perempuan. Kebangsaan Indonesia. Warga negara Indonesia. Tempat tinggal Jalan Dewi Sartika nomor 341 RT 06 RW 04 Kramat Jati Jakarta Timur. Agama Islam. Pekerjaan mahasiswa. Pendidikan strata. Penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan 1. Primer. Bahwa terdakwa Alia Putri Milenia binti Nana Sujana pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 8 malam atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2021 bertempat di wilayah Kramat Jati Jakarta Timur atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang melakukan perbuatan secara sengaja yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap seseorang yang dilakukan oleh terdakwa Alia Putri Milenia binti Nana Sujana terhadap korban dengan cara-cara sebagai berikut. Unsur dianggap telah dibacakan bahwa pemeriksaan terhadap korban Noval Revitalia binti Saiful Hidayat ditemukan luka dalam di sisi kepala dan badannya akibat adanya serangan benda tumpul, serta ditemukannya luka ringan di bagian kaki akibat serangan benda keras, sehingga korban merasa tak berdaya, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 353 ayat 2 KUHP. 2. Subsider. Bahwa terdakwa Alia Putri Milenia binti Nana Sujana pada Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 8 malam atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di wilayah Kramat Jati Jakarta Timur atau setidak-tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang melakukan perbuatan secara sengaja yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap seseorang yang dilakukan oleh terdakwa Alia Putri Milenia binti Nana Sujana terhadap korban dengan cara-cara sebagai berikut dianggap telah dibacakan bahwa perbuatan terdakwa telah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Jakarta, 7 Juni 2021. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum. Sekian yang mulia, terima kasih. Terdakwa sudah mengetahui dakwaannya. Sudah yang mulia. Apakah ada keberatan? Saya sudah menyerahkan kepada penasehat hukum saya yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Terima kasih, kami mengajukan keberatan yang mulia. Silahkan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang saya hormati, terlebih dahulu perkenalkanlah, saya Sumel Baki selaku penasihat hukum terdakwa dari Alia Putri Milenia binti Najah Sujana mengucapkan puji dan syukur terhadap rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena oleh rahmat dan karunia kami dapat menyusun nota keberatan ini, dan kami dapat menyampaikan nota keberatan dalam persidangan pada kali ini. Kami selaku penasihat hukum berhak mendapatkan informasi berupa data dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan klien kami untuk membuktikan argumen penasihat hukum. Dalam hal ini bertujuan untuk membela hak-hak terdakwa dari aduan penuntut umum yang ditujukan kepada majelis hakim dalam persidangan, serta memberikan keadilan yang seharusnya. Kami penasihat hukum berharap eksepsi kami akan menjadi pertimbangan majelis hakim atas dakwaan penuntut umum. Jangan sampai hukum yang tidak memberikan keadilan tersebut dinodai oleh pihak-pihak yang punya kepentingan lain di persidangan ini, sehingga tidak tercapainya cita-cita hukum. Majelis hakim yang terhormat, penuntut umum yang saya hormati, sekarang tibanya dan saatnya perkenalkanlah saya penasihat hukum atas nama terdakwa mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan laporan yang diajukan jaksa penuntut umum. Atas dakwaan penuntut umum terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut yang diatur sebagaimana pada pasal 156 ayat 1 KUHP. Ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut di atas memberikan landasan yuridis kepada terdakwa kepada penasihat hukum untuk mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Adapun yang menjadi alasan nota keberatan terhadap dakwaan penuntut umum adalah sebagai berikut. 1. Tidak disampaikannya hak-hak terdakwa dalam penyidikan, bahwa ketika penyidikan pertama, terdakwa masih ditetapkan sebagai saksi oleh penyidik dan tidak didampingi oleh penasihat hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 54, 55, 56 Undang-Undang Acara Pidana, maka tersangka selayaknya sejak awal pemeriksaan terhadap dirinya
yaitu dalam proses pemeriksaan terlebih dahulu apabila kita mengacu pada pasal yang didakwakan kepada terdakwa, hal yang mana jika pada prosesan pemeriksaan dilakukan ternyata ada ketidakwajaran pemeriksaan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 90-B/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan dan tidak untuk dilanjutkan. Dengan ini, selanjutnya 1. Memulihkan hak terdakwa dan kemampuan kedudukan serta hak dan martabatnya. 2. Mempertahankan memerintahkan penuntut umum segera mengeluarkan terdakwa dari Alia Putri Milenia binti Najah Sujana dari tahanannya. Ketiga, memberikan seluruh biaya perkara pada negara. Apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon saya selaku penasihat hukum terdakwa dari Alia Putri Milenia memohon keputusan yang seadilnya. Sebelum kami mengakhiri nota keberatan ini, terdapat sebuah adab hukum yang sekiranya perlu kami sampaikan sebagai penegak hukum di negeri ini, yaitu adab yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap hakim yang menyatakan seorang hakim harus mempunyai dua hal. 1. Kebijakan kecuali dia orang yang bodoh, dan hati nurani kecuali dia punya sifat yang sangat kejam. Kami yakin majelis hakim yang mulia memutuskan perkara dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati nuraninya. Demikian nota keberatan eksepsi kami bacakan. Semoga Tuhan yang Maha Adil senantiasa membimbing dan melimpahkan rahmat bagi kita semua. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang pengadilan yang kami hormati. Dalam perkara pidana nomor 90-P.B/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Sulmia L. Balkis SH, MH. Terima kasih, demikian pembacaan eksepsi telah dibacakan. Baik, terima kasih penuntut penasihat hukum. Berdasarkan eksepsi yang telah dibacakan, apakah ada tanggapan? Ya, Yang Mulia, untuk itu kami akan mengajukan, namun kami membutuhkan waktu. Baik, maka kami Majelis Hakim memberikan waktu selama 3 hari, yaitu pada hari Kamis, 10 Juni 2021 dengan agenda pembacaan tanggapan oleh penuntut umum. Dan untuk penuntut umum, mohon hadirkan terdakwa dalam agenda selanjutnya. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 90-P.2021-PN.JKT.Tim atas nama Alia Putri Milenia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk penuntut umum. Apakah terdakwa sudah hadir? Ya, terdakwa sudah hadir, Yang Mulia. Baik, terdakwa. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Apakah terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Seperti yang diagendakan sebelumnya, ini adalah pembacaan tanggapan oleh penuntut umum kepada penuntut umum. Apakah sudah siap dengan tanggapannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silahkan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan. Pendapat penuntut umum atas keberatan penasihat hukum terdakwa Alia Putri Milenia binti Nana Sujana. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati. Kami selaku penuntut umum mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk mengajukan pendapat atas keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Sebelum kami menguraikan pendapat atas keberatan penasihat hukum, terlebih dahulu kami akan mengutip ketentuan yang mengatur mengenai materi pokok tentang keberatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 156 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan pada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut dapat dipahami bahwa materi pokok keberatan telah ditentukan secara limitatif meliputi 3 hal, yaitu 1. Kewenangan pengadilan mengadili perkara. 2. Surat dakwaan batal demi hukum. 3. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Bahwa penasihat hukum
terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 7 Juni 2021 yang pada intinya berisi keberatan pada surat dakwaan, yaitu tidak disampaikannya hak-hak terdakwa dalam penyidikan. Tetapi setelah membaca, menelaah, dan mempelajari keberatan dari penasihat hukum terdakwa Alia Putri Milenia binti Nana Sujana yang dibacakan di persidangan pada hari Senin 7 Juni 2021, kami selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyatakan tetap pada dakwaan kami. Oleh karena itu, terhadap keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, kami akan mengajukan pendapat-pendapat secara runtutan sesuai dengan pokok keberatan sebagai berikut. Unsur dianggap telah dibacakan. Oleh karena hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara untuk memutus dan meminta putusan sela sebagai amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan surat dakwaan dengan nomor registrasi PDM 401 Jakarta Timur 06 2021 tertanggal 7 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan tanggal 7 Juni 2021 adalah sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan terdakwa Alia Putri Milenia binti Nana Sujana. 2. Menetapkan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Alia Putri Milenia binti Nana Sujana tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. 3. Menyatakan agar pemeriksaan terhadap terdakwa untuk dilanjutkan. Demikian pendapat penuntut umum atas keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan serahkan ke persidangan pada Kamis 10 Juni 2021. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, setelah majelis hakim menerima keberatan dari penasihat hukum dan tanggapan dari penuntut umum, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan untuk melanjutkan atau memberhentikan persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, dan majelis akan menunda persidangan selama 7 hari ke depan. Panitera, 7 hari ke depan hari apa? 7 hari ke depan hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda hingga hari Kamis tanggal 17 Juni 2021. Dan untuk penuntut umum harap untuk menghadirkan kembali terdakwa di persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 90/P-2021/PN.JKT.Tim atas nama terdakwa Alia Putri Milenia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah hadir? Ya, yang mulia, terdakwa sudah hadir di dalam room meeting. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Berdasarkan agenda yang sebelumnya, hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim bagi penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum terdakwa agar memperhatikan selama pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Putusan sela nomor 48/P.B/2021 demi keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Penganiayaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada acara biasa yang menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Nama Alia Putri Milenia, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Mei 1999. Jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Dewi Sartika nomor 341 RT 6 RW 04 Keramat Jati Jakarta Timur. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Selama perkara ini, saudara didampingi penasihat hukumnya Sulmia El Balkis SHMH, yaitu sebagai konsultan hukum pada kantor beralamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Kota Jakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Alia Putri Milenia yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor register nomor 90/B/2021/PN.JKT.Tim. Pendaftaran surat kuasa bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada nomor register perkara nomor 90/B/2021/PN.JKT.Tim dan pendaftaran surat kuasa dengan nomor
garis miring 003 garis miring DTR garis miring PIT.B garis miring 13. Bertindak sebagai tim penasihat hukum terdakwa dengan ini mengajukan keberatan pada penuntut umum nomor register PDM 401 garis miring JKT.TM garis miring 06 garis miring 2021 yang telah dibacakan oleh penuntut umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2021 dalam perkara pidana dalam nomor registrasi 90 garis miring P.B garis miring 2021 garis miring PN.JKT.Tim. Baik, selanjutnya pembacaan putusan sela yang akan dibacakan oleh hakim anggota. Baik, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara dalam perkara terdakwa didampingi penasihat hukumnya, yaitu Sulmia Al-Balkis, SHMA. Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah membaca dan mempelajari 1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 90 garis miring P.B garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Juni 2021 telah menunjuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini. 3. Surat penetapan majelis hakim nomor 90 garis miring P.B garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang. Setelah mendengar dan memperhatikan yang pertama, pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 401 garis miring Jakarta Timur garis miring 06 garis miring 2021 yang dibacakan pada tanggal 7 Juni 2021 di muka pengadilan. Yang kedua, pembacaan keberatan oleh penasihat hukum terdakwa atas dakwaan penuntut umum yang dibacakan pada hari Senin 7 Juni 2021 di muka persidangan. Yang ketiga, tanggapan penuntut umum atas keberatan penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada tanggal 10 Juni 2021 di muka persidangan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiar oleh penuntut umum sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 401 garis miring Jakarta Timur garis miring 06 garis miring 2021 tertanggal 7 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Primer, mengingat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 353 ayat 2 KUHP. Subsidiar perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum tersebut dan terdakwa beserta penasihat hukum terdakwa tersebut telah menyampaikan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Alasan keberatan. 1. Dakwaan tidak dapat diterima karena tidak disampaikannya hak tersangka di dalam penyidikan permohonan. Sehingga dalam petitum nota keberatan atau eksepsi yang dibuat penasihat hukum terdakwa, mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar menyatakan dan menerima nota keberatan penasihat hukum terdakwa Alia Putri Milenia binti Nana Sujana untuk seluruhnya. Menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya, sehingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor register 90 garis miring P.B garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus menyatakan untuk tidak melanjutkan pemulihan hak terdakwa. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 2. Baik, setelah majelis hakim mempelajari dan memperlihatkan pendapat penuntut umum atas keberatan penasihat hukum terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan dengan uraian sebagai berikut. Surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga dakwaan menjadi kabur atau obstruable. Bimbang bahwa dalam hukum berdaulat, pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14-16 dirumuskan perumusan cermat, jelas, dan lengkap. Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. Tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Bahwa dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria kecermatan dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu yang pertama,
apakah surat dakwaan itu sudah didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa? Yang kedua, apakah dalam surat dakwaan tidak dapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan? Bahwa pertanyaan apakah surat dakwaan itu sudah berdasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa dapat dijawab berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bagian lain dari keberatan ini, yaitu pada bagian atau dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini telah bertentangan dengan asas nullum delictum nulla poena sine paravelia lege penali. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa pertanyaan apakah dalam sidang dakwaan tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan secara spontan. Selanjutnya akan dibacakan kembali oleh majelis hakim. Baik, selanjutnya mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Alia Putri Milenia tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum pada 2021 dengan nomor register perkara PDM 401-JKT.TM-06-2021 yang dibacakan pada tanggal 7 Juni 2021 memenuhi syarat undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan perkara ini. 3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap melanjutkan persidangan atas nama terdakwa Alia Putri Milenia binti Naja Sujana. 4. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa Alia Putri Milenia dilanjutkan dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan. 5. Menyatakan bahwa biaya perkara ditanggung sampai putusan akhir. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Pipit Mariam selaku Hakim Ketua, Okta Adrian Sahmandung selaku Hakim Anggota serta Raidi Divanali selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan untuk umum pada hari Kamis 17 Juni 2021 oleh Majelis Hakim dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Vera Deawati sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan juga terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian surat keberatan dari penasihat hukum tidak dapat diterima, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian oleh penuntut umum. Penuntut umum akankah menghadirkan bukti apa saja di persidangan? Ya, baik Yang Mulia, kami selaku penuntut umum akan menghadirkan 2 orang saksi Yang Mulia. Baik, kita agendakan pembuktian penuntut umum 7 hari dari sekarang, yaitu pada hari Kamis 24 Juni 2021. Untuk penuntut umum dimohon untuk hadirkan kembali terdakwa dan saksi di persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 90-B-P-2021-PN-JKT-T atas nama terdakwa Alia Putri Milenia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah hadir? Ya, Yang Mulia, terdakwa sudah hadir. Baik, terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Baik, sehat Yang Mulia. Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Berdasarkan agenda sebelumnya, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti oleh penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap untuk buktinya? Siap Yang Mulia. Apakah saksi sudah hadir? Ya, Yang Mulia, saksi pertama sudah hadir di dalam room meeting. Saudara saksi, apakah bisa mendengar saya? Siap, Yang Mulia. Saya dapat mendengar Anda. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Saudara saksi, saya sudah menerima salinan kartu identitas Anda. Apakah ini sudah benar? Ya, sudah benar Yang Mulia. Nama Anda? Namira Muftazani Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Tangerang 25 Desember 1999 Yang Mulia. Alamat?
Jalan Raya Kondet, nomor 12, RT 6, RW 2, Balai Kambang, Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, Yang Mulia. Baik, pekerjaan Anda? Pekerjaannya ibu rumah tangga, Yang Mulia. Warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan dan agama Islam. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara saksi wajib diambil sumpahnya. Silahkan diikuti perkataan Hakim Anggota 1 yaitu Okta Adrian Sahmadu. Baik, untuk saudara saksi, tolong angkat tangan kanan seperti saya. Baik, ikuti saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Baik, terima kasih Hakim Anggota. Untuk saudara saksi, apakah mengetahui mengapa Anda dipanggil? Saya mengetahui, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwanya. Baik, selanjutnya silakan apakah ada pertanyaan? Baik, Yang Mulia, terima kasih. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi mengenal terdakwa. Dapatkah saksi jelaskan sikap keseharian terdakwa? Keseharian terdakwa, dia amat terkesan cuek, tapi kesehariannya baik terhadap tetangganya. Yang melaporkannya ya? Iya, Yang Mulia. Apa alasan saksi melaporkan kejadian ini? Supaya bisa diusut lebih lanjut dalam agar kejadian ini bisa selesai, Yang Mulia. Dan bagaimana keadaan korban sebelum saksi melaporkan kejadian ini? Keadaannya parah sekali, badannya luka-luka seperti dipukul benda tumpul dan sekujur tubuhnya berdarah, Yang Mulia. Apakah saudara tahu kenapa korban dianiaya seperti itu oleh terdakwa? Setahu saya dia dianiaya karena rebutan laki, dikarenakan kekasih terdakwa itu berselingkuh dengan wanita lain. Baik. Apakah penasihat hukum ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, silahkan diajukan. Selamat siang, saksi. Tadi saksi mengatakan bahwa terdakwa terkesan cuek terhadap lingkungan dan baik terhadap tetangga. Lalu mengapa saksi mengatakan jika terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban? Ya keseharian terdakwa itu baik sebenarnya, tapi mungkin karena masalah perselingkuhan tersebut dan korban mendatangi terdakwa memancing emosinya, lalu terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap selingkuhannya itu, Bu. Baik, cukup, Yang Mulia. Baik, apa ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa, ada tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sudah cukup ya. Hakim anggap telah selesai. Dan untuk penuntut umum, silahkan hadirkan saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia, untuk saksi kedua sudah hadir di dalam room meeting, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah bisa mendengar saya? Ya, saya dapat mendengar, Yang Mulia. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Siap, sehat, Yang Mulia. Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, saya sudah menerima kartu identitas Anda. Apakah ini benar? Benar, Yang Mulia. Nama Anda, Naufal Revitalia, tempat tanggal lahir Anda, Jakarta, 17 April 1999. alamat Anda, Alamat Jalan Raya Condet, nomor 24, RW 2, Balai Kambangan, Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur.
Baik. Pekerjaan Anda sebagai Wira swasta. warga negara Indonesia jenis kelamin perempuan dan agama Islam. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara saksi wajib diambil sumpahnya. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, untuk saudara saksi, silahkan ikuti perkataan hakim anggota, yaitu Reidi Fati dari Fanali. Baik, untuk saudara saksi dimohon untuk mengangkat tangannya. Ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup. Baik, saudara saksi, apakah Anda mengetahui mengapa Anda dipanggil ke persidangan? Mengetahui Yang Mulia. Penuntut umum, silahkan ajukan Baik, Yang Mulia, terima kasih. Apakah saksi tahu apakah yang membuat terdakwa melakukan perbuatan hal seperti itu? Saya tidak tahu apa-apa yang ia lakukan terhadap saya. Tiba-tiba saya diserang dan saya dipukul di bagian kepala dan badan saya ditendang. Baik, untuk penasihat hukum, silahkan ajukan pertanyaan. Mohon maaf, penasihat hukum, silahkan on mic terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari keterangan saksi sebelumnya, saudara benar berselingkuh dan memancing emosi terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut. Tidak benar Yang Mulia. Lalu pada saat pemukulan terjadi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sadar dan sehat. Tidak mungkin, Bu, saya memukuli dia. Saya tidak pernah memukuli dia, dia yang memukuli saya. Baik, pemeriksaan saksi kedua, apakah sudah cukup penasihat hukum? Cukup Yang Mulia. Baik, pemeriksaan saksi oleh penuntut umum telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti oleh penasihat hukum. Untuk penasihat hukum, akankah menghadirkan alat bukti apa saja? Kami akan menghadirkan satu orang saksi Yang Mulia. Baik. Baik, penasihat hukum akan menghadirkan satu orang saksi saja ya. Jika berlaku dengan pemeriksaan terdakwa, apakah terdakwa keberatan? Tidak Yang Mulia. Baik, kita akan agendakan pemeriksaan saksi dan terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Dan untuk penuntut umum, tolong hadirkan terdakwa kembali dalam agenda selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 90-Pit-B-2021-PN-JKT-Tim atas nama Alia Milenia binti Naja Sujana dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah sudah hadir? Apakah terdakwa sudah hadir? Sudah Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa dalam keadaan sehat. Sehat Yang Mulia. Saudara siap mengikuti persidangan. Siap Yang Mulia. Agenda hari ini adalah pembuktian dari penasihat hukum. Apakah penasihat hukum sudah siap dengan saksinya? Siap Yang Mulia, saksi sudah ada di room meeting. Baik, saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, sehat Yang Mulia. Apakah saudara saksi sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, saya telah Siap, Yang- menerima salinan identitas Anda. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Nama Anda, Timur Cahyo Prasetyo Aji, tempat tanggal lahir, Jakarta, 16 Desember 1999, alamat Anda,
Jalan Cipinang Muara Raya nomor 15 RT 1 RW 3 Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur yang mulia. Baik, selanjutnya pekerjaan Anda, Wirausaha. warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki dan agama Islam. Benar yang Apakah mulia. benar? Benar yang mulia. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara wajib diambil sumpahnya. Apakah saudara sudah bersedia? Bersedia yang mulia. Untuk saudara saksi, silahkan diikuti perkataan Hakim Anggota Redivati Daripanali. Silahkan. Baik, untuk saudara saksi dimohon untuk mengangkat tangannya. Ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup. Baik, saudara saksi, apakah mengetahui mengapa Anda dipanggil ke persidangan? Mengetahui yang mulia terkait penganiayaan. Baik, apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Saya mengenalnya yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Baik, yang mulia. Selamat siang saksi. Apakah saksi ini merupakan kekasih terdakwa sekaligus korban? Saya benar sebagai kekasih terdakwa, tetapi untuk kekasih korban itu tidak benar. Apakah pada saat kejadian saudara berada di tempat? Waktu kejadian saya hadir, sudah terjadi penganiayaan. Saya sempat menyaksikan dan memisahkan, namun saya juga tidak terima karena saya selalu difitnah dan sering terjadi ketika saya sedang berada di luar kota. Apakah saudara saksi melihat ketika terjadinya penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa? Saya tidak melihatnya. Untuk saudara terdakwa, apakah sudah berniat untuk melakukan penganiayaan tersebut? Awalnya saya nggak berniat, Bu, tapi dia terlalu mancing saya. Dia bilang pacar saya yang sedang di luar kota menjalin hubungan dengan korban, lalu mengatakan saya perempuan bodoh yang mudah dibohongi. Oh, jadi karena terpancing emosi rupanya. Jadi apa alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut? Saya memang membencinya karena sudah merebut, menggoda, dan memfitnah cowok saya dan mengatakan saya dan juga pacar saya karena terlalu terpancing emosi dan kesal sekali saya lantas melakukan perbuatan seperti itu. Baik, kalau begitu cukup yang mulai dari saya. Baik, penasihat hukum, silahkan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Yang mulia, saksi, apakah setelah terdakwa melakukan pidana tersebut berniat melepaskan terdakwa? Iya, saya berniat melepaskan korban karena dia sudah memfitnah saya yang sedang di luar kota dan mengaku menjalin dengan hubungan saya. Baik, sudah cukup dari saya, yang mulia. Baik, terdakwa ada yang ingin disampaikan? Tidak, yang mulia. Apakah sebelumnya terdakwa pernah dipidana? Belum, yang mulia. Baik, majelis hakim, bahwa pemeriksaan saksi dan terdakwa telah selesai. Sebelumnya majelis hakim hanya ingin bertanya kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, yang mulia. Iya. Baik, pemeriksaan majelis hakim dinyatakan telah diselesaikan. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, yaitu pada hari Selasa 6 Juli 2021. Untuk penuntut umum diharapkan dihadirkan kembali terdakwa dalam agenda selanjutnya, dan dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 90-P-B-2021-PN-JKT-TIM atas nama Alia Putri Milenia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah hadir?
Baik Yang Mulia, terdakwa sudah hadir di dalam room meeting. Baik, saudara terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, agenda hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum kepada penuntut umum. Apakah sudah siap pada tuntutannya? Siap Yang Mulia. Baik, silahkan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Surat tuntutan nomor register perkara 90-PID.B-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yang terhormat, Ketua dan anggota Majelis Hakim. Yang terhormat, tim penasihat hukum dan saudara terdakwa. Setelah kami nyatakan dalam sidang yang lalu bahwa persidangan telah selesai dan memberikan kesempatan kepada kami selaku jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyusun dan mengajukan surat tuntutan, maka pada persidangan hari ini kami akan mengajukan tuntutan kepada terdakwa Alia Putri Milenia binti Nana Sujana berdasarkan fakta yang terungkap dan diberikan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, bahwa dengan dakwaan subsider dengan pemberian pasal-pasal sebagai berikut. 1. Primer, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 353 ayat 2 KUHP. Subsider, bahwa perbuatan hukum terdakwa diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Maka unsur-unsurnya sebagai berikut. Barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Menghimbau bahwa pada unsur menimbang bahwa orang yang melakukan disebut sebagai pelaku dari tindak pidana, bahwa menimbang telah terjadi seseorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan setelah pelaku mengakui dan membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan pengakuan tersebut dan diperkuat dengan keterangan para saksi, menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian atau kesamaan identitas tersebut di atas, maka adalah benar terdakwa ialah Alia Putri Milenia binti Nana Sujana yang diduga melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur melakukan penganiayaan yaitu menimbang yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menyebabkan orang lain terluka dan sakit. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, untuk penasihat hukum, apakah ada pembelaan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada Yang Mulia. Baik, silahkan dibacakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Pengadilan Perkara Pidana nomor perkara 90-PIT-B/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Sulmi Al-Balkis SHMH selaku penasihat hukum, Ketua Majelis yang terhormat, kepada anggota hakim yang terhormat, penuntut hukum yang terhormat, serta klien yang kami hormati. Berikan saya seorang hakim yang jujur, cerdas dan baik, serta berikan saya seorang jaksa yang benar. Maka dengan undang-undang yang pahit pun, saya akan mendapatkan susunan yang paling adil. Susunan yang adil adalah berdasarkan dengan objek yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Sebaliknya, tuntutan bisa disebut sebagai kategori zamir jika tidak objektif dan tidak berdasarkan fakta-fakta. Sekian dari penasihat hukum, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Sidang agenda pembacaan putusan ditunda sampai 7 hari ke depan, yaitu hari Selasa 13 Juli 2021 untuk penuntut umum diharapkan hadirkan kembali terdakwa dalam agenda selanjutnya. Dan dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 90-PIT-B/2021-PN.JKT.TIM atas nama Alia Putri Milenia binti Naja Sujana dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah hadir? Terdakwa sudah hadir Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Baik, agenda hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Untuk penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum harap memperhatikan putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Putusan perkara nomor 90-PIT-B/2021-PN.JKT.TIM demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa telah membaca 1.
Penetapan Ketua Majelis Hakim kelas 1A Jakarta Timur 90-B-2021-PN.JKT.Tim tanggal 27 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili pada perkara ini. 2. Penetapan Majelis Hakim nomor perkara 90-B-2021-PN.JKT.Tim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan agenda sidang. 3. Berkas perkara 90-B-2021-PN.JKT.Tim atas nama terdakwa tersebut beserta lampirannya dan dengan keterangan saksi-saksi dari terdakwa telah memeriksa dan menunjukkan barang bukti terdakwa telah mempelajari tuntutan pidana penuntutan umum pada Negeri Kejaksaan Jakarta Timur dengan nomor register perkara 90-P-B-2021-PN.JKT.Tim perkara yang sangat pokoknya menuntut sebagai berikut. 1. Dinyatakan terdakwa Alia Putri Milenia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melakukan kekerasan dengan rencana tindak pidana yang sebagaimana dimaksud sebagai tindak pidana penganiayaan dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer dalam pasal 353 ayat 2 KUHP subsidiar 351 ayat 2 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah dan agar terdakwa tetap ditahan dengan dakwaan Alia Putri Milenia tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu primer pasal 353 ayat 2 KUHP subsidiar 351 ayat 2 KUHP bahwa tim penasihat hukum tidak sependapat dengan tim penuntut umum bahwa penganiayaan terhadap terdakwa tidak mempunyai niatan penganiayaan terhadap korban, membebaskan Alia Putri dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Alia Putri dari segala tuntutan hukum, dinyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Maka oleh karena itu, dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Menyatakan bahwa oleh surat dakwaan itu dibuat dari hasil kesimpulan penyelidikan, maka dengan sendirinya apabila hasil penyidikan itu mengandung kecacatan korban atau mengandung kekeliruan, maka surat dakwaan itu pun akan menjadi cacat formal dalam beracara. Menyatakan bahwa dalam menyatakan cermat bahwa jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu, tempat, dan tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Maka dalam penyusunan surat dakwaan ini, terdakwa dan advokatnya tidak dapat menganalisis seluruh bagian dari berkas perkara dari yang dibuat oleh penyidik tersebut. Terdakwa dan advokatnya hanya akan mengemukakan pendapatnya saja. Perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dakwaan sebagai di bawah ini. Hal yang memberatkan yaitu bahwa tidak sadar melakukan penganiayaan dan bahwa benar melakukan tindak pidana merupakan balas dendam. Hal-hal yang meringankan terdakwa di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Tindak pidana penganiayaan yaitu pasal 353 ayat 2 KUHP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Ketua. Dengan ini menyatakan terdakwa 1. Alia Putri Milenia seperti di atas telah terbukti secara sah dan diputuskan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dimuat dalam pasal 353 ayat 2 KUHP. 2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana tersebut. 4. Pemerintahkan terdakwa tetap ditahan. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Penganiayaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa 13 Juli 2021 oleh Pipit Mariam SHMH sebagai Hakim Ketua, Oktal Adrian Sahmandung SHMH sebagai Hakim Anggota, dan Ray Diva Tidar Rifanali SHMH sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka penuntut umum pada hari Selasa 13 Juli 2021 oleh Majelis Hakim dengan didampingi para hakim anggota dan didampingi oleh Pera Deawati SHMH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Serang
Jakarta Timur, 13 Juli 2021, Hakim Ketua, Hakim Anggota 1, dan Hakim Anggota 2, dan Panitera Pengganti ditandatangani. Baik, atas putusan ini, apakah terdakwa akan mengajukan banding? Dipikirkan dahulu Yang Mulia. Dipikirkan dulu Yang Mulia. Baik, untuk penuntut umum, apakah Anda akan mengajukan banding? Saya akan mempertimbangkan dahulu Yang Mulia. Baik, karena penuntut umum dan penasihat hukum masih mempertimbangkan, maka diberi jangka waktu selama 7 hari. Apabila dalam jangka waktu 7 hari tidak ada yang mengajukan banding, maka putusan berlaku dan tetap. Dengan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor register 90-B-2021-PN-JKT-Tim atas nama terdakwa Alia Putri Milenia dinyatakan selesai dan ditutup.